Lanjut kembali di Tuntas Belajar Ionic. Sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu Ionic dan juga gimana caranya membuat project pertamanya. Sekarang kita akan masuk untuk membuat project beneran. Pada project ini, kita akan buat sebuah aplikasi untuk pembelajaran. Aplikasinya sendiri saya berikan nama Tuntas Belajar. Di dalamnya ada daftar-daftar tutorial yang akan di-linkkan ke YouTube. Ada juga beberapa fitur tambahan seperti Contact Me, di mana orang bisa memposting pertanyaan dan daftar-daftar permintaan untuk pembelajaran. Hal yang paling penting pada saat kita membuat aplikasi itu bukan coding, tetapi sebetulnya perencanaan. Jadi sebelum kita buat aplikasi, kita perlu dulu melakukan sedikit research. Contohnya kita lihat situs-situs atau aplikasi-aplikasi lain yang ingin menjadi contoh dari aplikasi kita. Oke, mungkin kita punya ide yang idenya bagus sekali, belum pernah ada di dunia sebelumnya, tapi untuk desainnya sendiri tidak ada salahnya untuk kita melihat aplikasi-aplikasi yang mungkin ada di bidang yang sedikit mirip, misalnya aplikasi services atau aplikasi untuk blogging, news sharing atau yang lain. Kita lihat bentuknya dan mana yang paling cocok sama kita. Contohnya di sini saya melakukan sedikit research, saya melihat situs dari YouTube maupun aplikasinya sendiri di iPad dan di Android sama iOS. Seperti apa tampilannya? Begitu pula dengan situs Udemy. Saya mencoba sedikit melakukan exploring, saya melihat juga situs Skillshare, dan harapannya bisa menjadi aplikasi yang seperti itu. Di sini saya menyiapkan sebuah repository baru bernama Tuntas Belajar App. Sekarang kita akan coba melihat apa itu issues dan projects di GitHub. Untuk memudahkan mengkategorisasikan isu-isu yang ada, kita dapat membuat project. Di dalam project tersebut, kita bisa menggunakan konsep Kanban di mana ada beberapa kolom, dan masing-masing kolom menandakan isu tersebut ada di tahap apa, seperti to do, in progress, atau done. Kita juga dapat melakukan otomatisasi, jadi setiap kali ada isu baru yang masuk, dia akan masuk langsung ke dalam kolom yang sudah disediakan. Isu sendiri dapat merupakan sesuatu yang akan kita kerjakan, atau bugs, atau catatan, dan yang lainnya. Di sini kita akan buat pekerjaan pertama, dan kita masukkan ke dalam project fase 1 yang kita buat tadi. Sehingga di Kanban board tadi, dia akan ada di bagian to do kita. Yuk bikin lebih banyak isu. Di sini saya ambil screenshot dari gambar yang saya senang untuk tampilannya. Kita buat isunya, dan kita paste gambarnya. Gambarnya sendiri juga akan masuk ke dalam GitHub isunya. Saya buat beberapa isu yang lain seperti contact page, tampilan about, dan tampilan daftar materi. Langsung masuk ke dalam fase 1 dan ini akan kita kerjakan pada tahap 1 dari pelatihan kita. Mari kita rangkum semua yang kita bahas. Gagal berencana adalah berencana untuk gagal, makanya kita harus selalu berencana. Sebelum memulai coding, kita harus lakukan dulu perencanaan dari projectnya. Apa sih yang ingin kita buat? Desain adalah bagian yang penting juga. Kita dapat gunakan Figma ataupun XD. Tetapi setidaknya kita buat mood board agar tahu aplikasinya kemana. Untuk project management, pekerjaan perlu dipecah menjadi beberapa bagian. Biasanya saya menggunakan Trello, tetapi GitHub dan GitLab menawarkan project management sederhana yang sudah terintegrasi dengan website mereka. Cukup dengan perencanaannya, selanjutnya kita akan mulai coding. Ketemu di video berikutnya.